Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Salam kenal. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara parenting pesantren yang mungkin baru kali ini ya diadakan ya Ustadz ya. Alhamdulillah hari ini perdana kita mulai parenting pesantren yang temanya mungkin biasa-biasa aja sih, cuman mungkin nanti akan menjadi topik yang lumayan menarik untuk para wali santri mungkin ya, karena kita akan lakukan santai saja ya ayah bunda. Anggaplah kita sekarang ini sedang berada dalam bapenta di pondok ya. Yang biasanya memang kalau di pondok itu kita biasanya ngobrol-ngobrol sesama wali santri. Alhamdulillah tema hari ini adalah wali santri patuh, wali santri tangguh, wali santri hebat, santri kuat gitu ya. Untuk acara hari ini, marilah sama-sama kita buka bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena aku doa ya. Iya, karena aku doa ya, karena setahun Amin, amin ya Rabbal. Selanjutnya kita akan dengarkan dulu nih sambutan dari pimpinan pesantren Islamic School, Primago Islamic School, yaitu Ustadz Awaliuddin Faz, yang akan memberikan sedikit kata-kata untuk kita semua, mungkin pesan-pesan atau info-info penting yang bisa diberikan seputar pondok pesantren Primago dan khususnya juga mungkin Gonta. Kepada Ustadz kami silahkan. Terima kasih Bunda Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada biwujudil wujud wa tafarrada bi imtinail adam wa istihalatil wana dalla ala khalqil ardi was samaawatil ula. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajahah ya, walaupun hanya melalui virtual Zoom ya. Semoga kegiatan yang kita laksanakan sore hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, syafaat uzmah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, ketika kita berbicara pesantren, mungkin kita akan memandang jauh bagaimana pendidikan pesantren ini adalah lembaga tertua di Indonesia dan lembaga yang tidak tergerus oleh zaman, apalagi saat ini krisis berantai, dekadensi moral, dan sebagainya, sehingga orang tua harus mampu mencari lembaga pendidikan yang mampu memproteksi dan memproyeksi. Disadarin atau tidak bahwa miniatur atau lingkungan pesantren mampu memproteksi era disrupsi atau era digitalisasi yang telah melanda generasi milenial saat ini. Maka dari itu, hanya orang tua yang hebatlah yang mau memondokkan ke pesantren. Karena tidak semua orang tua mau anaknya dipesantrenkan, atau tidak semua anak mau dipesantrenkan oleh orang tua. Maka dari itu, di kegiatan seminar parenting ini menjadi warna terbaru, sehingga orang tua betul-betul tahu apa dinamika dalam kehidupan di pesantren. Alhamdulillah, kegiatan ini adalah button to up, yaitu inisiasinya dari wali murid, terus kita aplikasikan. Ayo Bun, kalau mau kita saling sharing dan berbagi ya. Dan ini
kalau nggak salah Bunda Nisa berapa bulan yang lalu nih konfirm untuk ngadain kegiatan ini ya sudah kita jadwalkan di bulan depan dan alhamdulillah saat ini bisa terrealisasi. Harapannya kegiatan seminar nasional parenting pesantren ini bisa continuous ya, sehingga bisa mengedukasi, bisa berbagi dan narasumbernya siapapun itu. Ya mungkin bisa nanti dari Pak Yusuf bagaimana semangatnya memondokkan ke tanah Jawa. Padahal kan kalau di Kalimantan ada itu ada Darul Hijrah gitu kan, pesantren di Pangkalan Bun itu ada Al-Hasimiyah gitu. Kenapa harus memilih ke tanah Jawa? Ini kan spirit ini harus bisa ditularkan sehingga orang Kalimantan aja semangat untuk memondokkan anaknya, apalagi yang Jabodetabek, apalagi yang masih dalam Jawa. Nah, ini bisa menjadi spirit bersama bahwa anak-anak ayah bunda yang saat ini ke pesantren mereka adalah ifatun liyatafaqahu fiddin. Sebagian orang yang memperdalam ilmu agama. Ini dibilang sebagian orang karena tidak semua orang mau memperdalam ilmu agama. Ini sebagian orang yang memperdalami ilmu agama yang kelak ketika selesai di pesantren mereka kembali dengan ilmunya, mereka kembali dengan kesolehannya, mereka kembali dengan ketakwaannya, sehingga mereka mampu berdakwah di tanah kelahirannya. Sehingga tidak heran kalau seandainya pimpinan Pondok Modern Islam Gontor mengatakan bahwa antum ini munzirul kaum, perekat umat yang kelak mampu menjadi pewarna di masyarakat. Nah, ini harapannya kegiatan ini bisa menjadi spirit bersama bahwa ayah dan bunda memondokkan ke pesantren tidak sendiri. Banyak teman-temannya. Kangen itu wajar. Rindu itu wajar. Gelisah, khawatir itu wajar. Tinggal bagaimana kekhawatiran itu tidak terlalu berlebihan. Ya. Nah, makanya ini pas banget ini narasumbernya ya. Ada 2 narasumber yang putra-putrinya sudah digontor. Kan ini termasuk Bunda Nisa ini 3-3-nya digontor. Ada Kak Alif sudah jadi alumni. Ya. Alhamdulillah saat ini sudah selesai pengabdian di Poso dan saat ini bergabung di Pesantren Modern Primago. Ya. Ada Kak Tera, ya itu saat ini kelas 5 KMI. Ya. Terus ada Kak Tantra yang baru masuk di tahun ini. Ini luar biasa. Karena memondokkan ke pesantren butuh satu frekuensi antara ayah sama bunda. Satu frekuensi antara keluarga besar. Terkadang ayahnya mau, ibunya nggak mau. Ibunya mau, kadang-kadang ayahnya kadang-kadang masih belum sepenuh hati. Sudah mau nih ayah, bundanya mau, neneknya yang nggak mau. Ya kan? Sudah sepakat nih ada kakek nenek dari ayahnya sudah setuju, dari kakek nenek dari bundanya yang nggak setuju. Nah, kenapa? Karena ke pesantren ini harus betul-betul diniatkan bahwa mereka menjadi bagian thaifatun liyatafaqahu fiddin. Harapannya mereka bisa menjadi pendakwah-pendakwah di masa yang akan datang dan mereka bisa menjadi aset ayah dan bunda semuanya di akhir kelak yang tidak akan terputus walaupun kita sudah tiada. Maka dari itu saya juga menarik ini karena memang saat ini dari 2014 sampai sekarang kita bisa ibaratnya berhasil mengantar anak untuk masuk ke pesantren. Tapi kita masih belum lulus nih karena kita masih belum menjadi wali santri. Makanya di momen ini saya juga sama belajar ke narasumber nanti berdua ya. Nanti mohon izin nanti kita mengikuti ya, harapannya mengalir seperti biasa dan seperti ngobrol, harapannya setelah ini sudah tidak ada keraguan. Terkadang yang sering terjadi orang tua bingung dengan sendirinya kalau tidak ada kabar dari sang buah hati. Padahal anaknya nyaman-nyaman aja di pesantren. Bundanya yang gelisah ini. Sehingga tidak heran kalau seandainya kalau di Gontor fenomenanya orang tua masuk ke semua grup. Ini juga nanti jadi perbincangan ini. Boleh nggak sih masuk ke semua grup? Sehingga banyak orang yang berharap
ketika masuk ke semua grup berharap ada foto sang buah hati. Padahal jangan jadikan grup WhatsApp itu sebagai CCTV. Kalau jadikan CCTV nanti gelisah sendiri, khawatir sendiri. Maka dari itu saya bersyukur ya, karena dulu ketika saya dipesantrenkan, ya alhamdulillah saya 12 tahun dipesantrenkan. Saya dari keluarga besar 4 saudara, dari kakak pertama, kedua, ketiga, dan saya yang terakhir itu sama orang tua dipesantrenkan. Pesannya cuma satu ketika itu. Ketika saya anak terakhir dan ketiadaan orang tua di finansial itu, saya tanya, Bu, kenapa sih anak-anak ibu itu harus dipesantrenkan? Dan yang sampai saya pegang sama saya ini, ibu hanya bisa mewarisi ilmu. Kalau mewarisi harta nanti kamu jadi rebutan. Kalau sudah jadi rebutan, nggak ada kata saudara. Makanya dengan ilmu sudah nanti cari dengan diri kamu sendiri, dengan ilmu kamu sendiri. Alhamdulillah kakak pertama 6 tahun di pesantren, kakak kedua 6 tahun di pesantren, kakak ketiga 12 tahun di pesantren. Dari umur 7 tahun dipesantrenkan sampai lulus SMA baru dikuliahkan. Kalau saya alhamdulillah lulus SD baru dipesantrenkan. Sampai selesai kuliah sampai di lingkungan pesantren. Ini semoga menjadi spirit bersama, dan ayah bunda semuanya nanti boleh, seandainya Ustadz boleh nggak kita ngadain Zoom lagi parenting terkait dengan spirit orang tua memondokkan ke pesantren. Karena pasti masing-masing berbeda-beda. Ada orang tua yang mau mondokkan karena melihat si A, oh alumni ini jadi diplomat. Akhirnya mimpinya adalah semoga anak saya jadi diplomat. Ada lagi nih si B ngelihat, wah anak yang lulusan pesantren ini baca Al-Qur'annya bagus nih. Akhirnya pinginnya dipesantrenkan, ingin anaknya seperti itu. Terus ada lagi sih C yang melihat tetangga depannya penghafal Al-Qur'an, sehingga pingin anaknya juga dipesantrenkan untuk bisa menjadi penghafal Al-Qur'an. Maka dari itu selamat ayah dan bunda semuanya mengikuti kegiatan Seminar Nasional Parenting Pesantren ini, dan semoga ini menjadi wadah silaturahmi, wadah berbagi, sehingga ayah dan bunda semuanya ini bisa istiqomah mengantarkan putra-putrinya sampai lulus menjadi alumni. Bukan hanya sebatas lulus jadi alumni, tapi mereka mampu bermanfaat untuk masyarakat luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Awal atas sambutannya. Mungkin tak berlama-lama ya, kita langsung aja nih masuk ke tema kita untuk hari ini gitu ya. Oke, untuk hari ini kita ada teman-teman saya yang akan memberikan sharing hari ini. Itu ada Ibu Dwi Endah Mindawati. Beliau adalah bunda dari 5 orang anak yang semuanya di pondok pesantren. 3 diantaranya adalah lulus dari 2 dari antaranya adalah lulus dari pondok pesantren Gontor, yang 1 masih di Gontor Putri. Kemudian 1 lagi adalah Ibu Anita Sofia. Ibu Anita Sofia ini adalah wali santri dan juga alumni gitu ya. Jadi mungkin dia bisa memberikan pandangan dari perspektif dulu sebagai santri dan sebagai wali santri saat ini gitu ya. Anaknya sudah 2 di Gontor yang dua-duanya sudah lulus gitu. Ada beberapa lagi anaknya mudah-mudahan nanti jadi santri Gontor juga gitu ya. Umi Ustadz udah datang, udah hadir? Iya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mama Dilan, Wabarakatuh. ada Bu Anita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kita kenalan dulu nih sama mama ayah bunda hari ini ya. Mungkin belum kenal. Jadi kalau Ibu Umi Ustadz ini saya manggilnya Umi Ustadz ya, Bu. Karena memang anaknya udah Ustadz semua ya. Ibu Dwi. Jadi udah, makanya ini juga salah satu teman wali santri yang sering saya tanyain ya. Jadi saya tuh dulu juga ketika jadi wali santri baru itu banyak tanya gitu, kepo banget sama pondok ya.
Gitu. Nah, ini salah satu mama-mama yang saya sering tanyakan. Kalau Mama Dilan ini teman seperjuangan anaknya maksudnya. Anaknya itu salah satunya satu angkatan dengan anak saya yang sama-sama sering saling curhat. Gitu ya. Ayo, Mama, Assalamualaikum semua. Umi Ustadz dan Mama Dilan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita bareng-bareng hari wabarakatuh. ini, kita anggap hari ini kita sedang di Bapenta ya, bersama mama-mama yang lain gitu ya. Kita ngobrol bareng-bareng yang temanya ya. Iya, karena kita nggak mudik, jadi banyak yang tidak merasakan suasana Bapenta ya. Betul Masih banget. belum diperbolehkan mudik Betul, Ma. ke pondok. Nah, ini untuk tema hari ini adalah kita tuh ada wali santri patuh, santri tangguh, wali santri hebat, santri kuat. Nah, kalau menurut mama-mama nih ya, mungkin Umi dulu nih ya, Umi. Kalau misalnya sebenarnya sebagai wali santri harus patuh gitu ya. Kan yang mondok kan si santri ya. Kenapa sih kita disuruh patuh gitu ya? Sebenarnya apa sih? Kepatuhan apa sih yang diharapkan kita nih dari wali santri gitu ya? Mungkin Umi bisa cerita nih, Mi. Silakan, Mi. Dari Pak Kiai Hasan sendiri kan sudah memberi kita rambu-rambu ya untuk titip istilahnya. Udah pada hafal semua ya tentang istilah titip itu. 3, ikhlas, tawakal, ikhtiar, dan percaya. Nah, khusus untuk ikhtiar ini ada lagi penjabarannya 3D, yaitu daya upaya yang keras dan benar. Ada kata-kata benar di situ ya. Terus dana yang halal dan doa yang tidak berhenti tentunya dari kita orang tua. Nah, daya upaya yang keras dan benar ini kadang mungkin dibantu dari admin. Ya sudah. Oke. Nggak sengaja tadi sampai mana yang saya jelaskannya tentang titip sudah ya? 3D tadi, Mi. Oh, 3D. Daya upaya yang keras dan benar, dana yang halal, dan doa yang tidak berhenti. Kita dari orang tua ikhtiarnya itu seperti itu penjabarannya. Nah, untuk itu kan kita harus paham nih, ketika kita menyekolahkan anak ke pesantren, itu berbeda dengan ketika kita menyekolahkan di sekolah yang lain. Kalau di sekolah yang lain itu kan sekolahnya tidak 24 jam. Jadi kita sebagai orang tua ketika anak pulang, kita masih punya kesempatan untuk mendidik anak lah bareng-bareng sama sekolah, ini kurangnya apa sih anak-anak gitu ya. Tapi ketika kita di pesantren, istilahnya kita itu pasrah bongkoan kalau orang Jawa ya memasukkan anak ke pesantren. Makanya dulu ketika saya awal-awal memondokkan anak ke pesantren dengan tahun 2010-an lah ya, sebelum tahun 2010 itu saya dan suami itu benar-benar mencari seperti apa pondok yang kita inginkan. Jangan sampai ketika kita memasukkan anak ke pondok itu kita salah memasukkan, karena kita kan tidak tahu latar belakang apa yang akan didapat anak ketika kita sudah pasrah bongkoannya. Kalau sekarang kan kebanyakan orang tua sudah paham nih, Gontor itu seperti apa, sudah melihat alumninya seperti apa, karena banyaknya media sekarang sudah berkembang dengan pesat ya. Nah dari situ, itu kadang kita lupa sebagai orang tua, ada hal-hal yang kalau di luaran itu tidak masalah lah dibawa, tidak masalah dilakukan oleh kita, tapi kalau di dalam lingkungan pondok itu sebenarnya tidak dibenarkan atau bukan tidak dibenarkan ya, akan mengganggu kelangsungan dari proses pendidikan anak di pondok gitu loh. Ada hal-hal yang karena campur tangan kita, sebenarnya kita campur tangannya untuk kebaikan anak maksud kita ya, tapi ternyata secara tidak langsung kita mengganggu kurikulum tersembunyi dari Gontor. Nah itu contohnya, dicontohin sekalian enggak Mama Alif? Apa nanti aja? Sekalian aja, Mah. Sekalian aja. Ya. Contohnya nih ya. Contohnya apa ya? Antri. Antri kalau sekarang kayaknya sudah dibatasinya. Oh ini contohnya. Kalau kita di rumah, anak kita punya masalah ya. Kita akan ini anak cerita, Mimi, mama, ibu, aku begini. Kita akan serta-merta pengennya bantu nih supaya anak-anak
anak-anak segera terlepas dari masalahnya. Tapi kalau di pesantren, anak itu harus diajarin step dengan stepnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena masalah di kelas 1, masalah dengan di kelas 2, masalah di kelas-kelas selanjutnya itu akan semakin rumit gitu loh. Ketika dia dari kelas 1 tidak belajar untuk menyelesaikan masalahnya, nanti di kelas 2 masih rewel lagi ketemu masalah. Di kelas 3 rewel lagi ketemu masalah gitu. Jadi sebaiknya ketika anak punya masalah, kita diceritain nih. Kita tidak segera terus cek wali kelas nih, ini nih gitu ya. Tapi coba anak dikasih gambaran. Kalau kamu punya masalah seperti ini, coba deh kamu selesaikan dulu dengan seperti kita kasih caranya aja tanpa kita ikut-ikutan ya. Kita kasih caranya tanpa kita ikut-ikutan. Nanti kemudian ketika anak telepon lagi atau anak tidak telepon, berarti kan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau anak tidak telepon, saya kalau anak tidak telepon soalnya berpikiran anak nyaman di pondok. Dia tidak telepon dengan saya, itu berarti anak nyaman di pondok. Ketika dia telepon, biasanya dia ada sesuatu dengan kita, menceritakan masalah, atau memang ada sesuatu yang harus diceritakan kepada kita, terutama minta kiriman gitu ya. Itu aja. Terus ada tentang masalah antri juga ya. Kadang orang tua, kalau dulu itu masih terbuka kesempatan ketika pondok masih terbuka sebelum pandemi ya, masih nanti ketika setelah terbuka lagi ya harapannya tidak terjadi lagi karena jadi masih ada orang tua yang suka nitip transfer gitu loh. Nah, padahal efeknya nitip transfer itu untuk pendidikan anak kurang baik karena kenapa anak itu, kalau ini menurut pendapat saya sebagai wali santri ya, yang sudah mengamati ketika susah banget sih ngantri-ngantri seperti itu di ADM ya, tapi di situ ada pelajaran yang sangat bermanfaat buat anak kita. Karena dengan ngantri itu, anak ngantri sepekan itu uang sakunya berapa ya kalau sekarang, kalau dulu kan 50.000. Dengan dibatasi uang saku 50.000 itu anak akan belajar bagaimana menggunakan uangnya dengan maksimal gitu loh. Bukan dengan maksimal, bagaimana menggunakan uangnya dengan baik gitu loh. Dan kalau misalnya mereka malas ngantri, mereka juga akan berusaha untuk mengurangi pengeluarannya. Jadi ada hal-hal yang dipelajari anak ketika dia diberi pembatasan. Mungkin itu aja dulu dari saya, Mama Alif. Oke, Umi, terima kasih. Tadi ya. Ya, tadi sempat keputus nih, maaf Umi ya. Jadi ya itu ya tadi Umi ya. Jadi kita memang ada beberapa aturan-aturan yang tidak tertulis untuk wali santri yang memang harus kita ketahui dan kita patuhi gitu ya Umi ya. Mungkin kalau dari Mama Dilan ada masukan ada sharing lain nggak mungkin? Silakan Mama Dilan. Atau kita mau nonton video dulu Mama Dilan? Boleh, kita nonton video dulu. Mungkin sebelumnya kita akan nonton video dulu yang mungkin beberapa mama juga mungkin sudah pernah lihat ya video ini. Mungkin minta tolong dari admin ya. Ustazah. Tugas wali kelas itu berat, tanggung jawabnya penuh. Tidak usahlah kita tambahi lagi dengan tugas tambahan sebagai tukang foto dadakan, memfoto putra-putri kita demi untuk memberi kita kepuasan sesaat di grup WA wali santri. Apalagi meminta wali kelas untuk menyiapkan makanan dengan lauk ekstra. Karena mungkin para wali memandang di tengah pandemi seperti ini menu gontor dipandang kurang memenuhi standar gizi. Masya Allah. Jangan pernah mengajari gontor soal menu makanan. 90 tahun lebih gontor mensuplai makan untuk para santri dalam berbagai situasi, baik pandemi, masa non-pandemi, masa penjajahan, masa rekoso. Alhamdulillah tidak ada yang sakit karena menu di gontor. Lagian kalau wali santri lain diajak patungan, kalau wali santri dari keluarga pas-pasan, pasti kesulitan dan berpikir keras memenuhinya. Di satu sisi anaknya katanya butuh, tapi di sisi yang lain pengeluarannya juga pas-pasan. Ini juga akhirnya membuat persaingan antar kelas dengan bagus-bagusan menu jelas akan terjadi. Padahal Kiai Hasan saja sampai menangis ketika menandatangani pengajuan biaya daftar ulang santri. Beliau betul-betul menangis, membayangkan antum para wali yang putra-putrinya 2 atau malah 3 dan semuanya digontor. Apa tidak memberatkan?
Nah, bagaimana kalau antum bayangkan diri antum semua sebagai wali santri yang pas-pasan itu? Sedih kan? Ikhlas. Ikhlas. Totally ikhlas. Beras juga tidak akan jadi nasi yang lezat kalau Anda tanak tapi keseringan ditengok, bukan? Mungkin Bu Anita, Mama Dilan, mungkin bisa ditanggapi nih sehubungan dengan tema kita hari ini. Ini pas banget nih video itu tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Kalau video tadi sudah menjelaskan beragam dari bagaimana sikap seharusnya yang harus dilakukan oleh wali santri, yang harus dimengerti, dan ada tanda kutip yang saya garis bawahi ya di situ, bahwa wali santri memang harus tahu diri gitu. Tahu diri maksudnya di sini adalah ketika kita memondokkan anak ke sana itu, selain yang tadi sudah Bu Dwi Bu Dwi sampaikan titip tadi ya, ada hal-hal yang harus kita patuhi di situ. Di antaranya kebiasaan-kebiasaan yang saya bilang kebiasaan buruk dari semua wali santri, enggak juga, tapi banyak sekali kita temukan dari informasi-informasi dari ustadz itu, bahwa banyak sekali wali santri yang menitip setengah menyuruh pada wali kelas. Dengan tugas wali kelas itu sendiri, masya Allah, andai yang sudah tahu mungkin akan memaklumi ya. Tapi yang belum tahu gitu, bahwa tugas wali kelas itu selain mengasuh anak didiknya satu kelas isinya berapa ya? Kira-kira ada sekitar 25, 27 sampai 30-an ya. Nah, di situ 30 lebih bahkan ya. Di situ ada stres tersendiri bagi ustadz untuk untuk mengurus mereka satu persatu. Belum lagi tugas ustadz wali kelas ini di luar kelas gitu. Ini baru di dalam kelas. Mereka harus konsisten, harus komitmen dengan penilaian atau standar-standar yang diberikan oleh KMI. Ya, ini kalau di Gontor ya, mungkin berlaku juga di pesantren lain. Dan di situ harus kita sadari bahwa tugas mereka itu sangat berat. Selain dari tugas kelas tadi, beliau juga seorang mahasiswa di sana. Tugas-tugas di kelas, tugas-tugas sebagai guru kelas, tugas-tugas sebagai guru secara umum di bidang yang lain, di kelas yang lain, itu juga tidak ringan. Sementara beliau sendiri juga menjadi mahasiswa yang dituntut oleh orang tuanya segera lulus gitu. Mungkin Bu Dwi sudah merasakan sekali gitu bagaimana menunggu kelulusan dari sang ustadz ya pada saat itu. Pada saat ini bahkan ya. Pada saat ini kan belum lulus beliau, sedang ditunggu oleh walinya gitu. Nah, dengan kesibukan yang seperti itu, kita dituntut untuk tahu diri, kita dituntut untuk menunjukkan bahwa kita ini titip yang sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai nyuruh-nyuruh, apalagi hanya sekedar seakan-akan memberikan perintah kepada wali kelas, ngasih tahu bahwa Ustadz, saya mau nitip makanan gitu. Itu kesalahan besar. Maksudnya menitip makanan untuk dibagikan ke teman-teman gitu ya. Untuk dibagikan ke teman-teman. Akhirnya apa pelanggaran bagi mereka? Mereka akhirnya melanggar dengan makan bersama. Sedangkan makan bersama di pondok itu kan dilarang, terutama di Gontor ya, itu kan dilarang. Ya, seperti yang sudah Bunda Lisa katakan tadi, kita tidak mewakili Gontor, tapi mayoritas kita memang dari background-nya ke sana gitu kan. Jadi kita berkiblat ke sana. Sekali lagi tidak ada yang mewakili Gontor di sini. Tapi baik di Gontor maupun di Primago maupun di pondok yang lain ya, kita sebagai wali santri secara umum gitu. Di situ bahkan ada kalimat-kalimat dari wali santri itu yang sedikit menyakiti hati ustadz yang ada di pondok ya, dengan kalimat dengan bunyi perbaikan gizi gitu.
Ustadz saya titip makanan, Ustadz saya titip transfer sekian dengan nominal sekian, tolong diberikan makanan dan nanti makanannya tolong dibagikan kepada anak-anak sebagai perbaikan gizi. Betul-betul kalimat itu menyakiti pondok karena untuk masalah gizi tadi sudah ada di video, untuk masalah gizi insya Allah pondok manapun ya itu tidak usah diajari gitu karena di sana sudah ada standar-standar gitu, standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi kalau perbaikan gizi seakan-akan gizi di sana itu tidak baik gitu, itu tolong dihindari. Satu, itu kesalahan ya, artinya kesalahan yang harus kita hindari. Mungkin nitip-nitip seperti itu tadi ya, nitip-nitip dan cenderung menyuruh-nyuruh gitu, minta foto gitu, minta foto kepada wali kelas. Untuk sekedar apa ya, memuaskan. Kalau di grup-grup yang lain, kalau misalnya kita di grup-grup wali santri gitu, Ustadz tolong fotoin dong anak saya rindu sekali gitu. Baiklah gitu, memang kita rindu sekali gitu. Tapi untuk meminta foto itu beban tersendiri bagi Ustadz karena walaupun Ustadz memegang kamera mungkin pada saat itu Ustadz memegang kamera, tapi kan Ustadz tidak mungkin mengambil satu persatu dengan pose sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kadang-kadang sudah dikirim foto satu, Ustadz nggak kelihatan, masa yang kelihatan cuma depan aja gitu, belakangnya Ustadz kalau foto sampai ke belakang dong dan lain sebagainya. Akhirnya tambah lagi permintaannya. Lalu apa yang lain lagi mungkin kalau Putri tidak ya, mungkin karena ustadzah-ustadzah di Gontor Putri itu tidak ada yang diperkenankan untuk memegang telepon, memegang handphone. Jadinya mungkin ini berlaku untuk putra. Lalu apa lagi ya aturannya mungkin? Apakah yang seperti itu? Apakah pelanggaran wali santri ini ngefek kepada santri? Iya, ngefek sekali. Artinya ngefek di sini berpengaruh sekali gitu. Karena apa yang dilakukan oleh wali santri, bukan wali santri yang ditegur, tapi anaknya yang ditegur. Itu kalau di Guntur ya, itu anaknya yang ditegur, dia mungkin ada apa namanya ya, ada menerima sanksi-sanksi yang sesuai dengan pelanggaran orang tuanya. Satu, mungkin memaksakan diri, itu tadi memaksakan diri yang sesuai dengan peraturan, melanggar peraturan di sana, lalu anak ditegur, akhirnya orang tua tidak terima, terus akhirnya panjang buntutnya, akhirnya sampai kemana-mana. Itu sangat tidak baik gitu, sangat tidak baik. Maksud saya ya sudahlah gitu. Kalau memang kita titip ya sudah titip saja kepada pondok, tidak usah mengatur gitu. Karena pondok ini sebetulnya mungkin ya dengan Ustadz Awaludin juga di sini Pondok Primagon juga karena berkiblat kepada Gontor, bisa jadi memang kalau pondok secara umum, pondok modern kita secara umum tidak ada komite wali santri. Nah, salah satu dari keuntungan atau salah satu dari kelebihan tidak ada komite wali santri dari pihak pondok ini adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa lebih banyak, untuk mendukung anak lebih banyak dan membiarkan mereka berkembang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Gontor ya, di pondok-pondok gitu. Nah, di pondok-pondok tersebut. Nah, seandainya ada komite, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peraturan pondok akan rusak. Maksudnya rusak di sini akan dilemahkan sendiri oleh wali santri. Dan ini tidak baik. Peraturan pondok yang dilemahkan oleh wali santri, saya bilang tidak baik karena tatanan yang ada di pondok itu sudah bertahun-tahun ya, sudah puluhan tahun dijalankan, sudah bertahun-tahun berjalan dan di situ seandainya ada saja protes dan lain sebagainya dari wali santri, pasti akan merusak dari tatanan sendiri. Efeknya apa? Efeknya anak akan menjadi tidak jadi, akan menjadi akan menjadi rusak gitu. Artinya rusak di sini sedikit demi sedikit mereka akan lebih mudah untuk melanggar gitu. Saya kembalikan dulu ke Bunda Nisa atau ke Ustadz Awaludin.
Bunda Nisa terhubung? Oh, nggak ada ya. Ini alhamdulillah, terima kasih Bunda Anita, ini luar biasa ya pemaparan terkait dengan problem yang ada di pesantren ya. Jadi sehingga orang tua bisa satu frekuensi bahwa kita selaku orang tua ketika memondokkan di pesantren ini, di pesantren manapun ini seperti kita bertamu. Ketika kita bertamu berarti kan kita harus ikut aturan main, aturan yang ada di pesantren tersebut ya kan. Jadi ini dia harus bisa dipahami betul-betul ya. Karena konsep titip ini kan luar biasa ini. Karena dengan kita memondokkan anak di pesantren ini kan kesadaran kita karena belum bisanya kita mendidik 24 jam. Sehingga mencari lembaga yang mampu memproteksi dan insya Allah proyeksinya jelas ya. Insya Allah akhirat insya Allah ya, karena memang 24 jam dididik dan dibentuk, terus tidak rutin 5 sholat waktu berjamaah ya. Insya Allah Al-Qur'annya juga rutin setiap pagi dan sore ya. Kalau di rumah ini kadang-kadang banyak emosinya ini kadang-kadang orang tua ya. Sholatnya terlambat ya kan, udah emosi lagi. Anak belum pulang waktu jam sekolah. Nah, ini juga anak-anak SMP nih, apalagi perempuan. Belum pulang ke rumah, emosi lagi, bingung ya kan, khawatir berlebihan dan yang lainnya. Mungkin ada Bun, ini ada pertanyaan ini Bun, sambil jawab mungkin nanti sambil mengalir saja ya. Ada nggak spiritual apa yang dilakukan oleh orang tua yang ketika ngedampingin anak di pesantren? Ini bisa dijawab nih, karena memang ada satu ungkapan masuk gontor itu, ini kan ada ungkapan masuk gontor kan ujiannya kan mudah sebenarnya, Imla sama Al-Quran gitu ya. Cuma yang paling sulit adalah bertahan sampai menjadi alumni. Dan ketika bertahan ini kan harus ada spiritual dari orang tuanya. Ini ada nggak Bunda Anita sama Bunda Dewi ya? Iya, Bunda Dewi. Beda Dewi. Panggil Endah aja Ustadz biar nggak susah. Bu Endah. Ya, Bu Endah ya. Spiritual yang dilakukan selama anak di pesantren. Ini boleh nih Bun, kasih tahu Bun. Boleh, silahkan. Oke. Kalau dari kami mungkin saya bukan pelaku ibadah yang sangat baik juga gitu. Tapi bagaimanapun pesan-pesan dari kiai kita Ustadz sama-sama ya gitu. Dari saya dulu di Gontor Putri sehingga pesan-pesan yang disampaikan kepada beliau ini ada yang saya tidak pernah tinggalkan adalah setruman gitu. Setruman dari orang tua kepada anak itu sangat dahsyat gitu. Beliau menggambarkan dengan kalimat setruman kalian gitu, karena kami adalah calon ummahat pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa setruman kalian sebagai ibu kepada anak itu melebihi dari setruman sutet. Beliau berkata demikian. Sehingga apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian lakukan nanti akan ngefek kepada anak-anak kalian, umur berapapun mereka gitu. Dan itu akhirnya menjadi modal kami untuk untuk mendidik gitu, untuk mendidik, mendampingi mereka ketika mereka bersekolah dimanapun, dari sejak sekolah di TK, di SD, bahkan di pondok, bahkan sekarang anak saya sudah kuliah gitu. Nah, setruman ini betul-betul kita butuhkan dan betul-betul kita tekankan untuk mereka dari segala segi, bukan hanya spiritual bagaimana kita beribadah kepada Allah saja gitu, tapi dengan mendukung mereka secara intens, mendukung mereka dari segala tadi Bunda Endah bilang dari segala keluhan-keluhan gitu ya. Kalau untuk ibadah ya mungkin umum saja gitu kan, artinya umum saja di sini ya, selagi kita bisa melakukan yang sunnah kita lakukan sunnah gitu, karena tidak melakukan sunnah itu sebetulnya rugi, bukan tidak apa-apa ya hukumnya. Tidak melakukan sholat sunnah, tidak melakukan sunnah-sunnah itu kan bukan tidak apa-apa hukumnya, tapi sebetulnya rugi gitu, karena ada pahala di situ, dan pahala itu kita harapkan untuk menjadikan syafaat bagi anak kita ketika ada kesulitan apapun di pondok gitu. Itu kalau kami seperti itu ya. Kalau untuk masalah ibadah ya
maklum lah ya, artinya semuanya insya Allah sudah tahu di sini. Terus setruman lagi yang kedua, tentang hubungan komunikasi antara anak dengan kami, dengan orang tua. Mungkin saya bisa dibilang ibu yang tega, Ustadz, gitu. Artinya hubungan tega itu saya sedikit banyak saya dikategorikan sebagai apa ya, galak gitu, galak atau tega atau cuek atau gimana lah gitu. Apapun keluhan mereka, seperti yang Bunda Enda bilang tadi, apapun memang keluhan mereka, saya bilang silahkan gitu dihadapi, itu kehidupan kamu. Kehidupan kami akan beda dengan kehidupan kamu, tapi kami cukup memberikan nasihat-nasihat atau motivasi supaya mereka lebih kuat. Misalnya, salah satu contoh misalnya ketika ada anak kita yang dibully, apa nasihat saya gitu untuk mereka? Saya hanya bilang, tunjukkan sikap dan tunjukkan perilaku kalian, perilaku kamu supaya kakak kelas atau teman-teman itu tidak membuli. Misalnya tidak cengeng, tidak letoy, tidak lemah dan sebagainya. Kalau cewek, kalau putri ya, kebetulan anak putri saya masih SD sekarang. Tapi untuk teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang suka ngobrol sama saya gitu, kadang-kadang saya kasih masukan seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya yang bully-bully ini kan bully-bully secara perasaan itu kan di putri ya. Kasih tahu aja gitu, mereka itu suruh jutek aja gitu, jutek ke kakak kelas yang suka membuli atau teman-teman yang suka membuli, nggak masalah gitu. Pasang muka jutek atau pasang sikap jutek itu mereka akan ngeper sendiri, nggak jadi ngebully gitu. Terus yang lain juga ketika mereka mengeluh dengan kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya, saya hanya mengatakan bahwa pondok adalah miniatur dunia. Jadi apa yang ada di pondok, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan di pondok, apa yang sudah berjalan di pondok ini, berjalan juga di luar. Dan itu nanti kalian akan merasakan yang lebih dari itu. Kalau kalian sekarang menyerah, kalau kalian sekarang cengeng, apa jadinya nanti gitu. Terus apa manfaatnya? Kami sebagai orang tua kamu ini memondokkan ke sana, padahal kami maunya gitu. Kami maunya itu kalian kebentur lalu dibentur lalu kebentuk. Kalian pakai falsafah itu. Jadi nggak apa-apa, nangis itu nggak apa-apa, terbentur itu nggak apa-apa, berdarah itu tidak masalah gitu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Asal nanti menuju kepada sesuatu yang terbentuk. Kami pakai falsafah pandai besi, Ustaz, yang membuat pisau ya. Pedang, pisau gitu, sehingga akan terbentuk dari besi yang seperti itu, dipanaskan, dibenturkan dan lain sebagainya, akhirnya menjadi kebentuk sesuatu yang manfaat gitu. Itu kan harapan kita seperti itu ya. Seputar itu aja Ustaz, mungkin kalau untuk untuk setruman ya, kalau bahasa saya tadi untuk setruman gitu. Kami dulu di GP dibekali itu semua Ustaz Hidayatullah. Keren Ibu. Ini kan versinya yang pernah jadi santriwati juga ini. Iya. Bu Endah nih, gimana Bu Endah nih? Ya Ustadz, sepengalaman saya setruman itu memang sangat ini ya, ke anak, setruman perasaan kita ke anak itu memang sangat menular. Jadi memang kita sebagai orang tua, sebagai ibu harus bisa mengkondisikan untuk pikiran kita itu percaya dengan pondok gitu loh. Anak kita itu di sana nyaman-nyaman aja. Misalnya ada masalah pun, insya Allah yang ada di sana itu akan membantu. Kalau memang anak kita tidak bisa menyelesaikan, jadi anak itu harus diajarin untuk tahu masalahnya, tidak berdiam diri dengan masalahnya. Jadi dia segera menyelesaikan ketika ada masalah ya, dibantu ataupun tidak. Nanti di sana banyak yang bisa dimintain bantu kalau dia memang harus dibantu. Dan alhamdulillah saya itu pernah ketemu dengan Bunyai Sugri ya. Jadi ketika itu kita minta dong tip-tip untuk bisa mengatur setruman kita ini. Nah dari Bunyai itu kita dikasih pencerahan lah, kalau ketika kita merasa anak kita tidak nyaman, ada perasaan was-was dengan anak kita, itu langsung bacakan Fatihah untuk dia, untuk mereka gitu loh. Dan jangan lupa ketika anak kita telepon, diingatkan untuk
rutinkan baca Al-Fatihah untuk kita. Jadi secara tidak langsung kita saling berkirim Fatihah kepada anak-anak dan anak-anak kepada kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai wali santri ya, sebagai wali santri kan kita ingin anak kita itu mendapat pendidikan yang maksimal ketika kita masukkan ke Gontor. Ya kalau untuk saya pribadi itu ini, jadi berusaha selalu memantaskan diri untuk pantas jadi orang tua anak-anak soleh dan soleha kita. Ya apapun kita kerjakan untuk memantaskan diri, tidak ini ya, kita paham-paham sendirilah apa yang harus kita kerjakan untuk memantaskan diri. Dan ada juga tuh amalan ketika anak-anak ujian. Biasanya ketika anak-anak ujian itu doa yang cepat diterima atau itu kan doa orang berpuasa ya. Jadi berpuasa dan baca Al-Quran lebih banyak, beribadah lebih banyak, bersedekah lebih banyak untuk ikhtiar kita sebagai orang tua agar anak-anak itu lebih dimudahkan oleh Allah. Ketika ada masalah pun, insya Allah akan lewat tangan-tangan yang lain untuk membantu ketika tangan kita tidak sanggup sampai ke sana. Wah, ini terima kasih nih. Waduh, Bu Endah sama Bu Anita luar biasa nih ya. Jadi emang tidak lepas dari spiritual orang tua sih sebenarnya. Kalau saya pernah di fase ingin keluar itu karena ketiadaan finansial. Karena memang orang tua tidak ada finansial itu sehingga putus pasrah, ya, sehingga ingin keluar. Dan ketika itu kakak saya marah. Tahu nggak? Ibu itu ketika kamu mau ujian, ibu selalu puasa buat kamu. Wah itu kena banget itu kan ya. Kena banget itu katanya. Ingat. Kena mental. Iya kan, wah akhirnya saya langsung nggak jadi ingin keluar. Ya, akhirnya saya harus bisa selesai, bisa sampai lulus ini. Jadi emang tidak lepas dari spiritual dari orang tua masing-masing. Ini sangat dapat nih ya, terbentur dan terbentuk ya, ini dari Bu Anita ini ya, yang kalau dari Bu Endah ini adalah harus memantaskan diri kita ya. Wah ini makjub sekali nih. Ini yang kedua, ini pertanyaan, apa kata pertama yang mesti diucapkan ketika anak nelpon? Ini pasti yang orang tua orang new ya, yang baru ini pasti nih ya kan ya. Apalagi kalau udah ditelepon dengan tegukan nangis, nah ini gimana sikap orang tua ini? Pasti anak-anak baru ini kan pasti kan nelpon diem, yang didengarkan adalah tangisan. Nah ini bagaimana nih Bu Anita dan Bu Endah menyikapi ketika fenomena ini terjadi? Ini boleh. Kalau anak telepon nangis, dengerin aja dulu nangisnya. Kalau bisa dengarkan dulu apa curhatannya, tapi kita jangan sampai masuk kepada keluhan mereka. Langsung dibalik aja atau langsung kalau saya ya gitu. Itu langsung dibalik aja dan diluruskan lagi tujuan kita untuk menerima telepon tadi gimana gitu. Tujuannya seperti apa? Misalnya dia memang telepon untuk didengarkan, ya kan? Itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mendengarkan. Lalu ketika sudah mendengarkan, sekalipun jangan pernah mengiyakan, artinya mengiyakan di sini mengikuti apa keinginan dia sebab dia menangis, gitu. Gimana sih bahasa saya? Ya begitulah. Yang ada hanya motivasi-motivasi saja. Artinya motivasi-motivasi dia adalah jangan sampai jangan sampai tujuan dari mereka ada di sana ini menjadi ambiar gara-gara sesuatu yang pribadi sekali dari mereka. Diingatkan lagi tujuan pertama apa, kesulitan dia untuk berangkat mondok ke sana itu sesulit apa gitu. Terus diperlihatkan juga teman-temannya yang di luar pondok mungkin gitu ya, ada dicontohkan ada mungkin di luar pondok yang kejadiannya atau kelakuannya naudzubillah gitu. Itu kita peringatkan
juga. Tujuan mondok untuk apa? Bukan hanya untuk belajar saja, tapi ada pendidikan di sana. Tadi yang pertama juga Bunda Eda sudah bilang kalau ada kurikulum tersembunyi gitu ya. Ada kurikulum tersembunyi di setiap pondok. Saya kira itu hampir sama ya, baik pondok Gontor sendiri maupun pondok alumni pasti hampir sama, akan ada kesamaan di sana gitu. Kurikulum tersembunyi yang bukan hanya kita memondokkan anak, bukan hanya urusan akademik atau urusan pendidikan saja, melainkan yang paling penting adalah urusan pendidikannya, bukan hanya pengajaran saja, tapi pendidikannya yang mungkin gitu tidak bisa kita dapatkan di lain tempat gitu. Ya seperti tadi ya, seperti antri dan lain sebagainya. Untuk apa nitip transfer gitu? Itu sudah tadi gitu. Lalu apa tadi pertanyaannya? Maksud saya sampai lupa. Telepon. Tentang telepon gitu. Iya. Ya sudah, kita arahkan lagi ke situ supaya dia tidak larut dalam masalah kesedihannya tadi. Kalau misalnya kita larut dan kita korek terus, kenapa gitu? Kenapa kamu sampai begini? Kenapa kamu menangis? Kenapa? Akhirnya jadi kenapanya ini akan dijadikan apa ya, alat anak untuk besok lagi kalau misalnya ada keluhan, oh ini mamaku ini ada ini nih, ada kelemahan di sini gitu. Dia nggak rela anaknya begini nih, maka besok saya akan telepon gini lagi kalau misalnya saya ada masalah dan saya ingin keluar, saya ingin minta apapun, bahkan tidak ingin keluar ya, hanya untuk meminta apapun, mereka akan menggunakan alat itu. Jadi memang kalau kami gitu, kami sama sekali hampir tidak pernah menanggapi apa keluhan mereka, tidak pernah menanggapi di sini, tidak pernah menanggapi di dalam tanda kutip ya, tidak pernah menanggapi untuk ikut larut ke dalam masalah dia gitu. Jadi kita alihkan lagi, kita beri motivasi, kita beri semangat yang enak-enak dan yang bagus-bagus. Kira-kira di sana itu seperti apa? Bagi bunda-bunda atau bagi ayah bunda yang belum tahu gitu di pondok itu seperti apa. Pondok itu seru ayah bunda, beneran. Baik di putra maupun di putri ya. Saya memang bukan saya memang hampir jarang sekali untuk main ke putra gitu. Tapi saya bisa dibilang saya santriwati yang mengenal sekali Gontor Putra gitu, karena mungkin rumah saya di daerah situ, jadinya saya bisa melihat bagaimana mereka dan keseruan mereka itu seperti apa. Jadi kalau misalnya dikeluhkan, bunda gitu, aku nggak kerasan di sini, nggak enak, begini. Itu kalau versi ustadz gitu, versi ustadz atau versi senior di pondok gitu, itu klise biasa, itu anak alasan sekali gitu. Alasan mereka, apalagi membuat isu-isu yang tidak sedap gitu ya. Ada pemukulan lah, kemarin dipukul sampai 4 kali, kemarin sampai pingsan, disuruh push up pakai jidat dan lain sebagainya. Ya nggak masuk akal itu kadang-kadang sampai ke kita. Dan itu jangan pernah ditelan mentah-mentah gitu. Karena saya bersaksi gitu, di pondok itu seru, dan mungkin Ustadz Awaludin juga bersaksi, Bunda juga pasti bersaksi ya, bahwa di pondok itu seru sekali, enak sekali gitu. Yang nggak enak, artinya nggak enak ya, enak sekali itu enak bagi yang bisa menikmati, dan mereka yang tidak bisa menikmati hanya belum mendapatkan saja, hanya belum mendapatkan titik mana sih keseruan mereka, keasikan mereka hidup di pondok gitu. Nah, kita motivasi di situ. Cobalah gitu. Kalau memang kamu kesulitan di bagian ini atau ada keluhan di kelas gitu, coba kamu aktif di lain tempat, misalnya di pramuka, atau kalian aktif di bagian bahasa, atau kalian aktif di kegiatan-kegiatan lain gitu. Saya bilang seru karena memang gimana ya? Kalau sekarang pun seandainya ada tawaran, apakah pengen mondok lagi? Apakah rindu dengan mondok? Sangat rindu. Wallahi, saya sangat rindu. Meskipun seperti itu ya, harus lari ke sana kemari, kata Ustadz mengatakan bahwa di pondok itu segalanya harus lari gitu. Hanya lari dari kenyataan saja yang tidak bisa gitu. Tapi itu bisa menjadi bekal hidup gitu. Kalau misalnya hanya kecengengan sekilas ya, saya bilang kalau telepon nangis mengeluhkan ini itu ya wajar lah anak mengeluh. Nggak hanya di pondok aja kok anak mengeluh, di rumah di sekolah juga pasti akan banyak mengeluh. Cuman seakan-akan anak di pondok ini anak yang gimana gitu, sehingga keluhannya itu kayaknya harus digimanain juga gitu. Padahal biasa aja gitu, biasa aja sama anak-anak yang sekolah di luar ya seperti itu.
Sama Jadi- ini pun kata-kata yang pertama kali harus diucapkan ketika anak nelpon tuh apa sih sebenarnya? Pertanyaannya orang tua itu. Apa kabar? Oh, Gitu. iya. Apa kabar? Jadi dia akan mengabarkan kabar pertamanya. Kalau kabar pertamanya udah buruk, bagaimana kegiatan kamu di sana gitu? Apa yang kamu senangi di sana dan lain sebagainya. Yang disenangi pokoknya hindarkan segala sesuatu yang membuat dia akhirnya bad mood, akhirnya memikir dengan negatif dan lain sebagainya. Positif, positif, positif terus. Dia ngomong negatif, kita alihkan ke positif lagi. Kalau saya kayak gitu, makanya dibilang, aduh, mamaku ini cuek banget gitu, mamaku ini galak banget, kata anak saya kayak gitu. Ya udahlah, gimana lagi, ini rezekimu gitu kan. Betul. Jadi enaknya dapat orang tua tega ini enak sebenarnya. Insya Allah kuat anaknya ini. Ini pertanyaan ini ke Bunda Endah nih. Terkait dengan tips dan trik ya, terkait dengan liburan. Banyak orang yang mengatakan, Ustaz, yang paling bahaya itu liburan yang 50 hari atau 10 hari. Ya saya rasa yang paling berbahaya 10 hari, karena banyak anak-anak yang tidak mau balik kalau udah 10 hari liburan di rumah. Karena terlalu cepat katanya. Ya, jadi gimana trik dan tipsnya ketika mensiasati liburan yang 10 hari maupun yang 50 hari nih, Bang? Apakah, kan banyak nih cerita curhat, Ustaz, kenapa ya anak saya tidur terus ketika liburan? Nah ini orang tua nyikapinya seperti apa? Terus bagaimana trik dan triknya menyikapi liburan nih? Boleh Bu Endah? Aku nggak mau dulu. Agak susah juga ya Tat ya ketika menjawab tentang liburan nih, soalnya kalau kami pribadi ya, liburan itu adalah waktu anak untuk memuaskan diri bertemu dengan keluarganya. Jadi untuk saya pribadi itu tidak mewajibkan anak untuk ikut kegiatan di luar yang nambah ilmu lagi lah, yang itu memang tidak kita wajibkan, karena kita yang akan kita rangkai itu adalah kedekatan anak-anak dengan kita orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya yang lain kan juga masuk pondok, ketemunya ketika liburan itu saja. Jadi memang sengaja kita itu ngeringkel aja di rumah, pergi juga bareng-bareng gitu. Jadi itu terasa ketika walaupun anak-anak itu ada anak saya itu yang karena tugas di pondok dan adiknya kelas 6 ya, jadi tidak bertemu 2 tahun itu loh. Kesitunya yang saya arah, ketika mereka tidak bertemu, mereka masih ada kedekatan karena masa kecilnya itu dekat. Jadi ketika liburan itu mah terserah orang tua ya, mau mencari kegiatan lagi untuk anak atau mau ada kegiatan yang lainnya. Tapi kalau untuk saya pribadi itu lebih pendekatan kita sebagai keluarga, karena sudah 6 bulan di pondok tidak bertemu, tidak bisa bercerita secara luasa, yang itu yang kita ambil situnya saja Ustadz. Jadi ya kalau memang mereka menghendaki untuk belajar apa-apa gitu ya kita ikutin itu. Tapi kadang-kadang saya maksa juga nih, kayak kemarin untuk putri saya itu saya maksa untuk ikut pelajaran nahwu online tuh, karena memang saya lihat dia anaknya terlalu santai gitu loh, jadi memang harus kita tambahin. Jadi kita sebagai orang tua bisa melihat situasi lah, ketika anak pengennya apa, ketika anak memang sedang boring-boringnya di pondok, kenapa kita tidak beri kegiatan yang membuat dia happy dan bisa semangat lagi ke pondok. Biasanya juga anak-anak itu selalu punya kegiatan bareng dengan teman-teman konsulnya. Itu saya support itu, karena mau nggak mau teman-teman konsul itu akan memberi suasana bahagia dan mengingatkan ke pondok. Iya. Jadi memang nggak ada kegiatan khusus yang harus begini enggak, karena kita pengen suasana keluarga dapat dari situ ketika liburan itu. Dan alhamdulillah ya anak-anak kalau tiba saatnya balik ke pondok tetap mau balik walaupun dengan malas-malesan, karena memang nyaman di rumah, mana sih yang tidak nyaman di rumah ya. Tapi mereka mungkin karena rasa sayangnya ke kita, terus mau jadi anak solehnya kita, jadi terpaksa walaupun dengan muka cemberut seperti apa gitu, siang mau berangkat, pagi-pagi baru menyiapkan apa yang dibawa. Jadi kita harus ngawasin tuh, kalau nggak diawasin ada aja yang tidak terbawa. Pernah suatu ketika buku kepo itu tidak terbawa. Coba bayangkan aja, buku kepo itu tidak terbawa.
sudah sampai di pondok, telepon, Umi buku kepoku tidak terbawa. Umi nggak ada urusannya ya, kata saya. Itu tugasmu, kata saya. Sekarang bagaimana caranya kamu tidak dihukum? Saya bilang begitu. Kalau bagaimana caranya kamu tidak dihukum, kamu selesaikan sendiri. Dan alhamdulillah tidak dihukum dengan alasannya yang saya tahu, tapi tidak usah saya ceritakan, nanti takut dicontoh. Iya, ini menarik. menarik. Intinya memang anak itu harus diajarin untuk memecahkan masalahnya dan untuk untuk tahu kemampuannya itu seperti apa dan dikembangkan di pondok, itu harus benar-benar kita dorong ke situ. Ini lumayan bagus nih ya, terkait dengan kan setiap orang tua pasti punya cara masing-masing. Ini yang sering terjadi dan ini juga ada pertanyaan nih Bun. Ini yang terkait di grup WhatsApp itu sering dikenakan iuran. Oh iya. Ini saya juga kaget juga. Saya bilang iuran itu setahu saya nggak ada dari pondok. Itu biasanya inisiatif dari orang tua sendiri. Tapi ini banyak Ustaz, beli lauk ini buat anak buka puasa, buat ini dan ini gimana Bun cara menyikapi, apalagi yang mengintrusikan adalah yang senior lah, yang udah lebih lama, yang lebih berpengalaman. Nah, ini bagaimana Bu Anita sama Bu Endah nih menyikapi hal ini nih? Ini pertanyaan orang tua juga ya. Saya dulu ya Bu Endah. Ya, boleh Bu Anita. Kalau di grup konsulat kami ya, saya di Malang ini, saya tinggal di Malang. Di grup konsulat Malang ini tidak bosan-bosan gitu. Saya seperti seakan-akan di situ menjadi wali santri yang pelit banget gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, terserah kalian mau antum semua mau menganggap saya pelit, tidak apa-apa, terserah gitu. Tapi saya intinya tidak akan pernah mau melanggar aturan pondok, karena jelas sesuatu yang dilarang pondok nanti akhirnya akan ngefek ke anak kita, akan berakibat ke anak kita juga gitu. Sayang kalau kita sudah memondokkan anak dengan niat yang baik, dengan 3D ya, dengan dana yang halal gitu, dengan daya upaya yang sangat maksimal gitu, ternyata kita rusak sendiri dengan peraturan-peraturan yang kita langgar gitu. Takutnya, naudzubillah gitu, takutnya ilmu yang mereka serap atau ilmu yang mereka dapatkan gitu itu tidak berkah, tidak manfaat karena tidak diridhoi. Itu garis besarnya saya bilang, karena tidak diridhoi. Karena tidak diridhoi oleh ustadz pengajarnya maupun oleh gurunya guru mereka, yaitu kiai gitu. Itu penting sekali. Akhirnya setiap kali ada pertanyaan seperti itu, gimana ya gitu, ada kelas yang mengadakan iuran ini itu. Kalau itu tidak bersumber dari pondok, tolak. Nggak apa-apa, nanti saya dikucilkan. Lebih baik keluar dari grup daripada anak kita yang kena imbasnya gitu, terutama untuk urusan ilmu. Dia nggak pelit. Nggak pelit ya. Ya kan saya pernah gitu Bu, dituduh kok kayak kita kesannya pelit banget sih gitu, untuk ini nggak boleh, untuk itu nggak mau, ini nggak mau. Ya saya bukan pelit ya, saya memang kayak gitu. Saya nggak mau melanggar sesuatu yang sudah prinsip gitu. Artinya prinsip di situ pondok udah jelas-jelas melarang. Tadi ya pertama adalah nggak ada komite, otomatis di situ kan memang tidak dibutuhkan ini semua gitu. Jadi yang pondok iklankan saja, yang pondok umumkan saja yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya yang diajak oleh dibilang senior ya, senior itu mungkin jangan pembuat grup, nanti admin marah lagi, oleh orang-orang yang sudah oleh wali santri yang kelasnya sudah tinggi atau mungkin sudah kelas 6, sudah kelas 7, kelas 8 dan lain sebagainya. Nah di situ nggak apa-apa, beranikan diri untuk menolak kalau memang itu dilarang oleh pondok. Saya hanya mikir akibatnya jangan sampai kepada anak kita gitu, terutama untuk kemanfaatan ilmu. Sayang sekali gitu kalau hanya untuk begitu saja Ustadz tidak ridho dan akhirnya rusak semuanya gitu. Ya sayang kalau saya sih gitu. Jadi nggak apa-apa sih, tolak aja kalau emang itu bukan berasal dari pondok. Ajakan itu atau anjuran itu bukan berasal dari pondok, tegain aja, tolak gitu. Nggak apa-apa. Kalau saya sih kayak gitu ya. Tega dan pelit. Tega nggak apa-apa. Iya. Ini gimana kalau Bu Enda gimana ini kapinya Bu? Ini karena itu kan juga masalah ini. Akhir-akhir ini saja ya Ustadz, saya dulu ngalamin
yang kita memang orang tua itu tidak bisa banyak bergerak dengan untuk mencampuri lingkungan pondok ya. Jadi kita ngalamin masa itu. Jadi masa ini juga kita tahu oh kok sekarang begini, seperti ini gitu. Yang harus diketahui wali santri kayak tadi Bunda Sofia bilang ya, yang kita cari adalah keridhaan Pak Kiai dan pimpinan pondok dan ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi sebisa mungkin kita hindari untuk tidak melanggar larangan yang ada di pondok. Kalau saya menyorot dari sisi, kalau tadi dari sisi orang tua sudah ya tip-tipsnya dari Bunda Sofia. Nah, saya pernah tanyakan ke salah satu putra saya tentang masalah makan-makan bersama ini gitu loh. Soalnya saya ketika saya jadi wali santri dulu, anak-anak itu juga mengalami makan tanpa kita iuran gitu loh. Makan bersama itu dikelola ustadz itu juga mengalami makan. Dan kalau sekarang kan sepertinya terus tanggung jawab itu dipegang oleh orang tua gitu loh. Nah, dipegang oleh orang tua, mereka yang menyelenggarakan, mereka yang mengatur kapannya begini-begini kan. Padahal zaman dulu pun ada hal makan-makan bersama untuk mendekatkan santri. Ustadz itu selalu berpikir bagaimana supaya santri itu, setahu saya nih ya, mungkin latar belakang bagaimana supaya santri itu akrab. Nah, ketika hal itu akan berlangsung gitu ya, berarti kan Ustadz akan ngomong nih ke, yang saya bayangkan nih, Ustadz ngomong nih ke anak-anak, kita kapan ada nih yang semua waktunya luang. Nah, belajar dari situ kan anak-anak. Ini yang kita lupakan nih, pelajaran yang didapat anak-anak ketika dia tidak dicampuri oleh kita gitu sebagai penanggung jawab makan bersama ini. Mereka yang melakukan sendiri. Iurannya Pak, itu akan mereka bicarakan per-gundul di iuran berapa, dan anak-anak yang dipikirkan Ustadz apa mungkin dibicarakan oleh anak-anak berapa, gundul berapa, Ustadz ada tambahan apa enggak. Dan jangan lupa dipaham, ada ketika dia ada temannya yang memang tidak mampu, anak-anak itu paham gitu loh. Ada donat, biasanya juga ada donat sama. Nah, kesetiakawanannya itu akan terbangun di situ. Kalau kita sebagai orang tua kan iuran 100, semua 100, mau ngomong nggak punya duit kok ya nggak enak banget gitu loh. Misalnya kan kalau kita orang tua kan seperti itu kan ya. Kalau anak-anak itu melihat keseharian mereka di pondok, jadi mereka tahu ini temanku nggak pernah jajan loh. Berarti terus bisa kan mereka nanya ini aku tuh nggak dikasih uang saku. Oh berarti untuk acara makan-makan kamu nggak usah bayar lah gitu loh. Sampai sedemikian rupanya loh anak-anak itu sikapnya. Ketika kita campurin kan itu akan hilang gitu loh. Makan aja, tinggal makan sudah ada biayanya, itu akan hilang gitu loh. Sama ini kemarin juga hilang Bunda ya. Yang pelajaran tidak langsungnya itu loh, hidden kurikulumnya tadi itu akan hilang, yang mengasah kesetiakawanan, rasa berbaginya itu akan hilang. Dan kemarin saya sempat baca soalnya ya tentang mereka yang terlupakan gitu, beredar tuh di grup-grup WhatsApp. Itu ya menurut saya kurang tepat ya. Oke aja lah itu tulisannya, tapi tidak tepat karena anak-anak itu tidak mungkin meninggalkan temannya yang tidak mampu. Anak-anak itu ketika ada temannya yang nggak punya uang, mereka jajan, diajak kok temannya untuk jajan. Ya. Sampai sebenarnya misalnya tahu ini anak nggak pernah jajan, terus mereka punya ini lebih gitu juga diajak makan ke dapur ketika temannya jajan. Jadi yang kekhawatiran ketika anak kita tidak punya uang, kalau saya ya, kekhawatiran untuk tidak punya uang terus membayangkan anak menderita itu jauh sekali dari pikiran saya. Soalnya misalnya anak kita butuh uang, terus kita belum ngasih uang wesel, biasanya ada kok temennya yang mau minjemin gitu loh. Untuk darurat seperti itu kita nggak usah khawatir gitu loh. Ada temennya jangan sampai terus kita harus transfer ke ustadz karena anak kita nggak punya uang. Itu jauh banget karena anak-anak itu sungguh luar biasa. Kesetiakawanan yang diasah di pondok itu sungguh luar biasa. Itu untuk
kalau anaknya juga mau saling berbagi ya, berbeda dengan anak yang tidak mau berbagi, mereka akan tersisih dari kehidupan pondok gitu aja. Apalagi ya suka lupa saya yang mau diomongin. Bunda Nisa udah masuk nih, boleh Bunda Nisa gabung, saya kembalikan ke Bunda Nisa ini. Bunda Nisa boleh? Kalau urusan mudif gimana Bunda? Sudah dibahas ya tadi belum? Ini mudif kan kalau di Primagon sendiri gimana? Primago. Kalau di Primago di jadwal, Bu. Kalau di jadwal. Di jadwal. Sudah boleh ya? Kan saat ini masih belum. Bulan. Oh, oke. Kalau di gini. Saya masuk ya, nggak apa-apa ya? Maaf. Boleh Bunda. Saya boleh. tadi motong. Mengalir aja, boleh. Mengalir saja. Apa namanya? Saya tadi sempat kepikiran gitu. Saya pernah dengar dari kawan juga gitu bahwa ada anggapan bahwa di Gontor itu lebay gitu, peraturannya lebay gitu. Masa sih segitu amat dan lain sebagainya. Itu beneran memang seperti itu. Jadi segala sesuatu yang orang tua lakukan, yang wali santri lakukan itu ngefek banget ke anak-anak, itu benar-benar terjadi, bukan hanya lebay gitu. Jadi misalnya kayak Ustadz Awaludin gitu, terus mengabarkan bahwa kepada Ustadz harus begini, kepada kawan harus begini, sikap santri kepada senior harus begini dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang lebay ya gitu. Kalau ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru ya gitu. Jadi peraturan-peraturan yang ada di sana itu bukan sekedar ancaman, artinya bukan ancaman, mereka tidak mengancam juga gitu, cuman dibilang gimana sih bahasa yang saya dengar itu, pokoknya mereka tidak percaya bahwa peraturan yang di pondok sedemikian ketat itu terjadi gitu. Itu menurut orang-orang yang menuduh itu hanya buat-buat aja, nakut-nakutin aja gitu. Padahal beneran gitu, kalau di pondok itu seperti itu. Misalnya urusan mudif yang belum paham mudif gitu. Mudif itu mengunjungi anaknya. Kalau misalnya kayak di Gontor atau di Primago sendiri gitu kan, itu masih terbatas sekali. Kalau misalnya melanggar, orang tuanya tidak akan ditilang gitu, nggak akan mendapatkan sanksi apapun. Tapi jangan salah, anak ini akan menanggung atas perbuatan kita gitu. Kalau misalnya kita nekat untuk melanggar peraturan itu salah satu contohnya mudif ya. Salah satunya menengok ketika tidak boleh gitu, ketika belum diizinkan, dan itu berlaku untuk aturan-aturan yang lain. Ada pertanyaan juga, apakah wali santri ada aturannya gitu? Ya ada. Artinya ada ya, memang tidak tertulis, tapi biasanya santri ini akan mengabarkan kepada orang tuanya gitu, dek gitu, boleh nggak gitu mama ke sana sebentar aja, nanti ketemuan di Gambia deh gitu, atau nanti ketemuan di mana ya, di pertigaan deh, apa gimana lah gitu. Kalau anak kita sudah mengatakan jangan mah, nggak boleh, itu tolong diikuti, tolong ditaati gitu, nggak boleh. Memang pondok betul-betul mengatakan menggariskan mereka tidak boleh dikunjungi gitu. Jadi mereka sendiri sudah memberi rambu. Tapi memang yang ditemukan kadang-kadang untuk urusan mudif ya, ini beberapa wali santri ada yang nekat gitu, nekat datang ke sana. Tapi ya begitulah, akhirnya anaknya yang mendapatkan sanksi, sampai ada yang dipindah kampus pada saat itu. Pandemi pada puncak-puncaknya dan rindu tidak bisa tertahan lagi gitu ya, bahasanya ya. Saya kira akhirnya ya mereka juga yang lebay gitu, kata dia, rindu sudah mau puncak gitu, masa untuk ketemu anak saja nggak boleh, kenapa sih gitu, tidak janjian aja gitu, tidak janjian aja menemukan rindu itu di satu muara. Mungkin kalau saya ya, saya dulu janjian sama anak-anak karena saya memang bukan tipe yang rajin mudifin anak gitu ya. Bukan tipe yang rajin mudifin anak. Akhirnya kalau memang kalian rindu, kita janjian di bulan purnama, kita memandang bulan yang sama gitu. Jadi di situ kita ketemu, kita sampaikan apapun yang ingin kita sampaikan. Mama akan menyampaikan pesan-pesan kepada kamu, kamu juga akan menyampaikan pesan kepada mama pada saat itu, dan
kita akan ketemu di situ. Kalau memang tidak bisa telepon dan lain sebagainya. Udah, gitu aja. Itu karena anak saya laki-laki dua-duanya, mereka merasa diromantisin di situ. Dan mereka ingat sampai sekarang, sekarang yang satu sudah di Mesir ya. Mereka juga mengatakan demikian. Jangan lupa ya gitu. Nanti bulan purnama kita ketemu ya, Mah. Kayak gitu. Jadi ada sisa-sisa kemanisan yang mereka inikan, yang mereka rasakan. Jadi tadi balik kepada peraturan tadi, jangan sampai perilaku kita atau kenekatan kita menjadi bumerang bagi kehidupan mereka di pondok. Gitu, Ustaz. Ini pun yang sering terjadi sekarang ini kan terkait dengan grup WhatsApp. Ini bagaimana selaku orang tua bersikap dan menyikapi nih. Ini boleh Bu Anita sama Bu Endah ini. Grup WhatsApp. Kalau grup WhatsApp kita harus bijak, Ustaz. Saya agak tegas ya kalau misalnya kayak masalah-masalah grup kayak gitu ya. Karena mempengaruhi jiwa kita juga akhirnya gitu. Grup WhatsApp itu pilih yang paling penting aja gitu. Kalau itu saran saya, yang paling penting saja, yang di situ memang tujuan kita untuk mengikuti grup WhatsApp itu kan selain silaturahim ya gitu, tapi untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak bisa kita tinggalkan, misalnya mau ujian kapan, mau perpulangan kapan, jadwal mereka apa jadwal besar gitu. Itu mungkin perlu. Kalau masalahnya gitu, kalau anak-anak ini punya masalah yang sangat pribadi, mereka akan telepon kok gitu. Dan wali kelas misalnya ada kayak Putri ya, di Putri gitu. Misalnya mohon maaf, ada salah satu Putri yang kutuan luar biasa gitu, kutu rambut ya, kutuan luar biasa, dan akhirnya ada apa namanya Ustaz, ada luka gitu, ada koreng ya, sampai terjadi koreng dan lain sebagainya. Itu kan pasti si ustazah atau si dia sendiri atau musrifahnya gitu atau mudabirohnya gitu, dia akan mengabarkan kepada orang tuanya, meminta izin anaknya ini akan dipotong pendek atau anak ini akan dibersihkan kepalanya dengan potongan yang mungkin di luar kebiasaan wanita gitu ya, botak dan lain sebagainya. Ini akan ada informasi kepada orang tua jika memang jika memang ada sesuatu yang sangat urgent gitu. Jadi grup WhatsApp ini pilih yang relevan, yang paling valid aja gitu, yang paling kita butuhkan saja menurut saya ya. Kalau jujur kalau saya baru mengikuti grup WhatsApp itu anak saya kelas 4, itu pun ditawari sama kawan gitu, dan saya tidak pernah menyimpan nomor telepon wali kelas. Karena saya sadar diri kalau saya menyimpan telepon, saya akan banyak bertanya kepada beliau dan akan merepotkan beliau gitu. Nah, di situ. Kalau grup WhatsApp jangan terlalu banyak. Ikuti 1 atau 2, tapi yang informasinya bisa membantu kita gitu. Karena banyak juga grup WhatsApp yang isinya ada provokasi dan lain sebagainya. Itu Bunda Endah kayaknya kemarin ada informasi tentang provokasi dan lain sebagainya. Itu kita harus waspada juga gitu. Monggo Bunda. Silakan Bunda. Bu Endah boleh masuk nih terkait dengan grup. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf nih ya. Iya. Baru masuk lagi. Boleh nih Bunda Nisa udah masuk nih, silakan Bun. Iya. Oke, mohon maaf semua ya Bunda ya. Iya, silakan Bun. Apa nih obrolannya? Mungkin tadi juga saya udah baca-baca beberapa pertanyaan ya tentang ini. Tadi ada yang nanya kenapa sih nggak boleh, anak saya katanya nggak mau makan, terus ditanya katanya lagi ngapain, itu kenapa katanya gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya ini karena mungkin kan nggak pernah datang ke sana, belum pernah mudik, jadi mungkin agak biasa sebenarnya di Gontor tuh, ini khususnya Gontor ya, kita lagi bicaranya Gontor nih karena kebanyakan wali santri Gontor. Jadi sebenarnya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah kalau masalah makan tadi udah diulas panjang lebar juga ya sama Mama Dilan gitu kan. Ini sekarang lagi bahasnya mungkin tentang grup WhatsApp Pun. Grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp kemarin ya kita juga ngobrol tuh kemarin sama Bunda Endah juga gitu ya. Itu tadi yang seperti Mama Dilan bilang,
dilihat kepentingannya mungkin ya kalau masuk grup WhatsApp. Mungkin tapi dari Umi Ustadz mungkin ada masukan nih tentang grup WhatsApp nih. Seperti apa sih harusnya yang kita masukin tuh grup-grup seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya setiap orang itu punya pilihan sendiri-sendiri ya untuk memilih grup. Maksudnya dia mau silaturahim atau sekedar sekedar mencari info tentang anaknya ya ketika di pondok. Yang menurut saya yang grup yang jangan diikutin itu aja ya, yang tidak diikut, yang rambu-rambunya itu yang paling mengkhawatirkan adalah grup-grup yang membahas tentang kesalahan yang dilakukan anak-anak kita di pondok gitu loh. Karena amanah yang didapat anak-anak itu ketika mereka kelas 5 atau kelas berapa itu kan amanah dari pondok dalam rangka proses pendidikan. Ya, kita akan mengalami, soalnya saya dulu waktu anak saya kelas 5 itu saya juga khawatir, itu tidak ada grup-grup aja saya khawatir anak saya melakukan kesalahan, apalagi ketika banyak grup ya, anak kita sudah pegang amanah, terus banyak grup yang ketika ada kesalahan terus diomongin sampai ini loh yang melakukan kesalahan itu ini disebut. Padahal sebagai santri mereka itu kan dapat amanah dari pondok. Amanah dari pondok itu dalam rangka pendidikan. Kalau mereka misalnya berbuat salah akan ada sanksi dari pondok karena memang ada rambu-rambunya kan ketika mereka dapat amanah. Itu saja sih kalau grup yang harus dihindari, apalagi yang grup Rayyan ya. Grup Rayyan kalau di Putra itu yang saya khawatirkan itu membahas kesalahan pengurus di rayon gitu loh. Ya, jatuhnya jadi gibah ya, Bun. Sekali gitu loh. Ya. Ini kita langsung ada nih ya. Itu selalu melindungi buat salah, walaupun mereka berbuat tidak selayaknya orang tua itu menghakimi. Oh ini yang ini nih namanya ini tukang mukul gitu loh. Ya, tukang berkali-kali mukul ketika hanya khilaf satu kali mukul karena pasti ada. Tidak seharusnya ketika anak menjalani masa pendidikannya itu terus kita langsung hukumin seperti itu, karena mereka berbuat salah diingatkan, insya Allah mereka kedepannya akan lebih baik lagi gitu loh. Jadi menurut saya wajar lah anak berbuat salah asal kesalahannya itu tidak menimbulkan akibat yang yang fatal gitu. Kalau akibatnya yang fatal juga jelas pondok ngasih sanksinya lebih daripada yang lain gitu. Yang ditakutkan itu sih kalau yang sah-sah saja lah, wali santri itu mau ikut apa saja ya, itu menurut saya sah saja sih. Ya, cuma harus dibatasin begitu. Yang provokasi misalnya kita ada masalah malah sama teman-teman yang ayo itu kita iniin, masalahnya harus dilaporkan diapakan gitu kan. Padahal kita dari awal sudah tanda tangan pernyataan bahwa ketika kita menemukan masalah atau ketika anak kita bermasalah tidak boleh melibatkan pihak ketiga gitu. Keikhlasan orang kan masing-masing ya. Jadi ketika kita selesaikan dengan pondok kita sudah ikhlas. Tapi belum tentu pihak yang ngomporin itu sudah ikhlas gitu loh. Iya. Jadi sebaiknya diselesaikan antara kita dengan pondok, tidak melibatkan orang ketiga. Orang ketiga itu kadang-kadang kan tidak paham seperti apa. Dan kalau kesalahan yang seperti itu jelas ada sanksinya. Jadi kalau kita percaya kalau Umi, kalau grup berarti kan berarti kita lihat kepentingannya ya. Jadi nggak masalah mau ikut grup apapun tapi lihat kepentingannya. Khususnya mungkin grup-grup yang lebih bermanfaat seperti misalnya grup konsulat kita kan akan perlu ketika masa-masa perpulangan gitu ya. Kemudian kalau yang lain-lain mungkin yang nggak perlu tuh mungkin sebenarnya grup-grup kamar, grup Rayyan gitu ya Mi. Sebenarnya seperti itu. Oke, tadi masuk ke hukuman ya Mi ya. Sebenarnya gini Mi. Iya, karena kalau di Putra itu nggak terlalu perlu kayak. Iya. Kalau di Putra nggak terlalu perlu ya. Kelas juga silakan Kak, itu niatnya kalau mungkin silaturahim kalau niatnya silaturahim nggak masalah, asal jangan ketika ada masalah terus dibicarakan di situ jadi menghakimi, karena anak-anak kita itu masih belajar. Ya. Apa temennya begini terus kita omongin kan juga nggak ini. Umi masuk ke hukuman ya. Masuk ke hukuman ya. Mungkin ya kita sedikit
Ini kan tadi bicara Ranah tentang hukuman. ya, mungkin kita akan bahas sedikit nih ya tentang hukuman gitu ya. Nah, sebenarnya nih hukuman yang ada di pondok ya gitu ya. Sebenarnya mereka kan sudah tahu nih, kalau anak-anak udah tahu kalau mereka itu ada sanksi-sanksi ketika melakukan ini, ada sanksinya ini gitu kan. Nah, kira-kira untuk kita nih sebagai wali santri, kira-kira ada nggak sih keterkaitan ya, misalnya yang Umi udah pernah alami nih sebagai wali santri, beberapa kali menjadi wali santri, ada nggak sih keterkaitan antara sikap kita ketika kita di pondok dengan hukuman yang diterima anak gitu loh. Misalnya kayak kita tuh melakukan sesuatu yang kita udah tahu nih, anaknya bilang jangan bun, jangan mah gitu ya, tapi kita lakukan, terus ternyata kalau kata kita kan nggak apa-apa ya, ternyata anaknya tuh mungkin ada yang kena hukuman. Nah, ada nggak sih yang kayak gitu tuh, mungkin sepengetahuan Umi sih secara selama jadi wali santri, ada nggak yang kira-kira tuh anak dihukum karena sikap wali santri yang mungkin salah gitu? Ini bagian nanti. Yang taruh di belakang itu. Karena ulah kita gitu ya. Iya, oke. Mama Dilan mungkin atau Umi mungkin kasih masukan. Ya, Mama Dilan dulu deh, Mama Dilan. Ya ada gitu. Maksudnya ada keterkaitan. Kalau Ya, orang Mama Jawa Dilan bilang kan jadi santri anak pola. Maaf nih, sinyalnya jelek banget. Iya. Oke, sama tadi juga saya gitu. Mama Dilan Mangga. sebagai silakan. itu kan pernah ya sebagai santri, ketika jadi santri terus melakukan sesuatu yang menurut kita tuh harusnya mama jangan kayak gini, kalau mama kayak gini nih aku dihukum. Nah kayak gitu. Nah jadi bisa mungkin kasih perspektif dari santri dan wali santri ini. Nah, tadi ketika Bunda Nisa lagi off gitu, kita sudah bahas ini sebenarnya. Jadi kalau ada santri atau anak kita mengatakan bahwa jangan mah, itu sudah jangan coba-coba gitu. Misalnya kalau di Putri itu ada peraturan ketat untuk masalah ke Babenta ya, gitu. Yang di Babenta di sana, yang datang ke Babenta itu harus keluarga inti, orang tua atau kakak kandung, atau kalau misalnya ada saudara jauh, dia akan membawa, kalau nggak salah ya, itu akan membawa surat izin dari orang tuanya menyatakan bahwa saya adalah saudaranya yang akan menjenguk si anak gitu. Dan satu lagi, mereka kalau putri tamu tidak bisa masuk ke dalam pondok. Ya, sampai sekarang seperti itu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu betul-betul jangan dicuri gitu. Jangan dicuri masuk, walaupun bisa mungkin ada celah dan lain sebagainya, jangan dicuri masuk karena akan didata nanti. Ini mohon maaf gitu, ditanya dalam gitu kan, ini dengan bundanya siapa ya atau dengan ayahnya siapa ya, kok bisa-bisanya masuk di sini gitu. Akan didata anaknya dan akan dilihat anaknya di situ. Mungkin orang tuanya tidak akan kena apa-apa, atau mungkin orang tersebut yang nyelak masuk tadi nggak akan kena apa-apa, tapi anaknya yang akan kena, akan menanggung hukumannya gitu. Ya hukuman anak ya sesuai dengan mereka lah ya gitu. Terus kalau di Putri lagi cara modifnya kan sangat eksklusif, sangat eksklusif. Saya bilang eksklusif karena dipanggilkan ke kamar dengan kartu gitu, dengan kartu, dan keluarnya pun melalui mana Bunda? Melalui pintu Babenta. Pintu Babenta ya, pintu lorong Babenta yang khusus gitu. Pintu kecil. Pintu kecil. Dan itu aturan tidak boleh membawa teman, itu betul-betul tidak boleh. Jangan dilanggar, jangan mentang-mentang. Kalau di Putri ya, saya mungkin akan beda aturan di Putra. Kalau di Putri, kalau emang nggak boleh, ya betul-betul nggak boleh. Jangan ikutan, jangan ngajak teman. Etikanya dari pondok, kenapa sih nggak boleh mengajak? Karena satu, Putri, penjagaannya memang harus ketat. Ya mau tidak mau harus kita akui gitu ya, bagaimana menjaga anak putri ini sesulit apa gitu dibanding dengan menjaga anak putra. Terus selain itu, tolonglah mengerti gitu. Yang datang ini belum tentu sedang membawa bekal yang banyak untuk menjamu mereka semuanya. Kalau di Putra mungkin anaknya sudah dikasih warning dulu gitu, bahwa kalian bawa ke sini 3 teman aja ya gitu, jangan banyak-banyak, atau mungkin silahkan bawa teman 10 dan lain sebagainya, itu silahkan aja gitu, nggak masalah kalau di Putra. Nah, kepada hukuman anak ini tadi, saya lebih tertarik membahas tentang apakah ada intervensi, apakah kita dikasih kesempatan intervensi sebagai wali santri ini kepada pondok gitu, ketika anak kita dihukum. Saya pernah mendengar ada kita dikasih kesempatan untuk intervensi ke pondok dengan catatan anak yang dihukum ini, anak kita yang dihukum
dihukum, bukan anak kita, anak mereka yang dihukum ini adalah dihukum melampaui batas. Misalnya dipukul dengan benda keras, benda tumpul maupun benda tajam. Itu boleh kita adukan ke Komnas itu apa bahasanya? Pengasuhan gitu. Kita boleh mengadukan ke pengasuhan karena memang narah hubung kita dengan narah hubung wali santri ke pondok adalah pengasuhan. Saya pernah tanya juga kepada siapa kita harus mengadukan jika anak kita punya masalah gitu kan, yang ada hubungannya dengan kita. Ada yang menjawab bahwa narah hubung kita satu-satunya ke pengasuhan. Jadi jangan mentang-mentang kenal dengan Ustadz Tajudin misalnya gitu, langsung ke Ustadz Tajudin dan mengadukan ini gitu. Mungkin tidak akan diproses sama Ustadz Tajudin, tapi kalau misalnya kita mengadukan masalah kita, masalah anak kita yang termasuk masalah kita ya, kalau sampai dipukul dengan benda tajam maupun benda tumpul ini, kita naruh hubung kita hanya ke pengasuhan saja. Dan nanti sudah, kita nggak usah, tadi Bunda Endah nggak usah membawa pihak ketiga gitu. Pondok akan memberi hukuman, memperingatkan lagi kok gitu kepada yang menghukum itu. Oke. Jadi pondok kan itu enak aja, ringan kalau udah kayak gitu, ringan, enak, kita bisa enjoy mengerjakan tugas-tugas kita di rumah dan kita akan bisa dengan leluasa mencari nafkah yang halal dan mereka akan hidup semestinya, artinya semestinya ya seperti yang kita harapkan. Gitu. Mendapatkan pendidikan yang kita harapkan. Mungkin biar lebih ada aksinya, mungkin kita sambil kalau ada yang mau nanya boleh ya, Bun? Ya silakan. Tapi ya Ustaz Awaludin mungkin lebih. Udah jadi tarikan. Nah, kita kan dari ini pertanyaannya akan ditanya berdasarkan kita sebagai wali santri ya, bukan sebagai ustadz atau sebagai pihak-pihak yang mewakili Gontor gitu. Khususnya Gontor maksudnya. Ini jadi kalau ayah bunda nih ada yang mau tanya nih tentang seputar pengalaman kita sebagai wali santri, silakan loh ya. Kita buka pertanyaan untuk sharing orang. Mungkin bukan hanya pertanyaan, mungkin juga sharing juga, mungkin berbagi pengalaman. Tadi soalnya di beberapa chat tuh yang sebelum-sebelumnya saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan, ini karena saya baru masuk lagi jadi udah hilang nih chat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya silakan bisa raise hand atau tulis di chat, nanti kita bacain gitu ya. Sambil nunggu kita ngobrol lagi nih Ma, mungkin tadi udah dibahas belum sih tentang mudif? Sudah ya? Sudah Bun. Sudah. Apalagi yang mau dibahas misalnya konsulat dan IKPM mungkin? Udah ya? Mungkin itu terlalu ini ya. Maksudnya nggak perlu itulah mah kayaknya. Nggak perlu yang kesananya nggak perlu. Maksudnya harus dijelaskan bahwa kan banyak yang nanya nih sebenarnya apa sih bedanya konsulat sama IKPM? Mungkin maksudnya bisa dijelasin kalau konsulat itu adalah kumpulan anak-anak dalam pondok. Gitu kan. Organisasi santri di pondok di bawah pengasuhan. Kalau konsulat itu penanggung jawabnya adalah Ustadz konsulat. Sebenarnya kalau IKPM itu adalah organisasi Ustadz alumni. Jadi secara apa ya, dia sudah terpisah dari pondok, bukan termasuk bisa masuk ke pondok seperti ustadz yang masih mengabdi gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya dengan pondok, berbeda dengan konsulat karena dia termasuk organisasi di dalam pondok membawai anak-anak ya. Oke. Iya. Begitu ya. Jadi bedanya itu ya Bunda ya. Mungkin ada yang itu tadi ada yang bingung gitu kan. Maksudnya konsulat sama IKPM tuh apa sih bedanya gitu kan. Ini kan hubungan yang tadi ketika kita mau perpulangan kita harus ada hubungan nih ke konsulat gitu kan karena sehubungan dengan jadwal perpulangan, teknis perpulangan seperti itu gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya mungkin konsulat ini akan berkoordinasi dengan IKPM gitu ya Bun ya. Ya, selama pandemi ini Bun, tapi kalau sebelumnya itu sepertinya enggak ya. Terpisah. Secara langsung gitu ya, secara terlihat itu enggak. Mungkin ada hubungan untuk permintaan perizinan mungkin ada, tapi tidak resmi dari pondok. Kalau dari selama pandemi kemarin kan ada maklumatnya ya, Ustaz Awaludin ya, untuk membantu ya IKPM ya.
IKPM diberi tugas oleh pondok untuk mengawal anak-anak anak-anak di daerahnya untuk bisa mendaftar bersama, untuk bisa berangkat bersama, untuk bisa pulang bersama. Mungkin seperti itu bedanya. Kalau itu di luar ya, IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. Gitu, ada yang nanya nih, Bun. Ada yang nanya nih. Ustazah. Ini untuk Ustadz sama Ustazah nih kayak pertanyaannya. Bagaimana aturan dalam pengiriman paket untuk santri? Oke, ini santri dari Gontor 5 nih. Mungkin sebenarnya dikirim aja sih. Dikirim aja, Bun, ya, pakai melalui ekspedisi-ekspedisi yang ditunjuk oleh pondok gitu ya. Itu biasanya ada maklumatnya, mana-mana aja yang boleh, mana yang enggak gitu. Itu aja sih. Kalau yang selama ini sih ekspedisi yang sudah tercatat ya, seperti JNT, JNE, kemudian Tikis, Express dan sebagainya, pos, dan pasti pos sih yang pasti. Kalau Wesel juga kalau misalnya belum bisa pakai aplikasi, pakainya Wesel Prima atau melalui KPM. Kebetulan di KPM kan ada layanan untuk pengiriman barang dan Wesel gitu. Pokoknya jangan titip transfer aja. Nah, itu yang nggak boleh ya, Bun. Nggak boleh. Nggak boleh transfer ya. Gitu. Nggak boleh, jangan coba-coba. Okay. Boleh saya nambahin sebelum kelupaan boleh. tentang wali santri yang harus taat dengan aturan pondok. Jadi kalau kita belum paham nih peraturan apa aja nggak boleh, silakan nanya ke anak-anak itu lebih paham karena memang disampaikan ada peraturan yang tidak tertulis yang dibacakan ketika mereka awal pertama masuk. Saya bukan menyaksikan ya. Jadi waktu itu ada di Bapenta ketika kejadian orang tua yang jadi mereka catering ke orang kampung. Saat itu ketahuan langsung dipindah. Ada satu konsul, beberapa orang langsung dipindah pondok. Dan ada lagi kejadian karena nggak tega anak-anak itu nyuci baju sendiri, mereka mengkoordinir untuk laundry, diambil orang kampung. Itu sampai ketika saya ada di sana ya, saya mudif itu anak-anak dari bawa kantong kresek hitam itu diperiksa sama keamanan. Karena untuk mendeteksi sawan dan ada sanksi. Yang terbaru juga karena mudif, belum mudif, baru ini ada yang dibotak. Tapi intinya kita sebagai wali ada maklumat yang menyinggung kita langsung tentang paket dan sebagainya, ikutin saja maklumat dari pondok, kita taatin saja maklumat dari pondok. Karena kalau saya perhatikan nih ya, ketika kita tidak, pasti ada peraturan lain yang akan menyusul. Kalau di Putri Isa banget gitu loh. Tadinya paket itu boleh macam-macam, akhirnya dibatasin karena kita ngirim paketnya nggak kira-kira sampai berkilo-kilo gitu loh kan, menurut saya nih. Terus ada lagi, kalau ini agak mengganggu dengan ekonomi proteksi, yang pondok itu kan ada ekonomi proteksi ya, jadi kita tidak bayar ustadz untuk ustadz ini kesejahteraannya dari hasil ekonomi proteksi pondok gitu. Jadi barang-barang yang terjual untuk pondok itu muter aja gitu loh, nanti hasilnya itu masuk ke pondok lagi. Nah, kayak kemarin itu masalah buku yang akhirnya diwajibkan kita untuk beli buku, kan kita jadi susah sendiri, tapi kan itu karena kita sendiri, pihak kita beli buku ke pihak ketiga. Karena anak saya ada yang di alumni ya, jadi paham ketika mau menjelang ajaran baru ini, pondok akan mendata santrinya ini berapa. Ini karena anak saya di alumni ya, jadi pahamnya. Santrinya itu berapa, berarti buku sebanyak ini disediakan untuk santrinya. Kemudian yang alumni itu berapa, buku sebanyak ini disediakan ke alumni. Nah, kalau kita sudah beli di luar, berarti stok yang ada di pondok ini kan akan ada gitu, nggak kepake, akhirnya uangnya tidak berputar, itu terasa gitu loh. Makanya terus ada peraturan nggak boleh kirim kasur, ada peraturan nggak boleh kirim ember, itu kan ditambah-tambah yang bikin kita ketika kita memang harus
di pondok nggak ada kasur, jadi kita agak susah gitu untuk mengirim kasur karena kita sudah dibatasin karena kesalahan kita sendiri akhirnya gitu loh. Itu yang ingin saya ingatkan. Oke, Umi, ini kita udah beberapa di daerah sudah masuk azan ya, Umi. Mungkin kita juga sebentar lagi udah masuk azan maghrib. Tapi ada beberapa pertanyaan ini yang masih mau dijawab. Mungkin gimana nih, Ustadz? Apa kita udah konklusi aja atau gimana? Paling di closing statement Bun, nanti next kita bikin adegan lagi sesuai dengan ini. Ya. Ini udah Oke ya, karena sudah mau mendekati waktu azan, alhamdulillah ini banyak sekali sih pertanyaan ya kayaknya yang belum terjawab gitu ya. Tapi mungkin kalau memang ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi wadah untuk mencari informasi, mungkin nanti Ustadz Primago bisa bikin lagi nih Ustadz ya sesi kedua. Salah Bun, salah. Ya, mungkin nanti kita tunggu respon dari ayah bunda semua ya. Jika memang ini ingin diadakan lagi, bisa langsung chat ke Ustadz Awal atau ke Ustadz Primago untuk minta diadakan lagi. Untuk sekarang ini mungkin kita langsung aja untuk menyimpulkan ya. Jadi sebagai wali santri itu kita tuh harus patuh gitu supaya santri kita akan menjadi tangguh. Kita juga menjadi wali santri yang hebat agar kita menjadi tangguh. Sebagai wali santri juga dewasa, bijaksana dan cerdas juga ikhlas gitu lah ya. Bagaimana sih sebagai untuk menjadi wali santri yang hebat itu adalah wali santri yang bisa menjalankan pesan dari Pak. Tambah lagi dengan itu daya upaya yang keras dan benar, dana yang halal, dan doa yang tiada henti. Ketika kita menjalankan pesan-pesan itu, insya Allah kita akan bisa menjadi wali santri yang patuh juga hebat, sehingga akan menghasilkan santri yang tangguh dan santri yang kuat. Demikian ayah bunda pertemuan parenting kita sore hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang hebat-hebat ini, Bunda Umi ya, Umi Ustadz dan Bunda Dilan. Semoga kita bisa bertemu lagi secara langsung ya nanti ya, insya Allah. Amin. Kita izin mudik segera bisa diberlakukan. Terima kasih juga Primago atas inisiasinya mengadakan parenting ini. Semoga kita nanti bisa membuat lagi parenting berikutnya ya Ustadz. Terima kasih. Tema selanjutnya yaitu peran orang tua ketika anak jadi alumni. Nah, ini kan sudah ada alumni nih. Nah, banyak orang tua yang nanya ini. Oh gitu ya? Iya. Oke, nanti kita ini ya. Sambil kita juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi masuk ya Ustadz ya. Iya, siap Bunda. Ini Ustadz, saya tadi ada, maksudnya kalau sebelum menjadi alumni mungkin yang berat dulu kelas 5, kelas 6. Ya, 3. Kelas 5, kemudian kelas 6 gitu ya. Itu berat. Iya. Siap. Nanti orang tua bisa Ya, berbagi. Ustadz, ya, itu agenda berikutnya nih, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebagai moderator. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa terima kasih banyak ayah bunda semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.